Rencana PT Kimia Farma Persero terbuka untuk menggelar vaksinasi COVID-19 individu atau berbayar ramai diperbincangkan di jagat media sosial. Sejumlah tokoh angkat bicara untuk mendukung atau menolak rencana tersebut. Namun, banyaknya reaksi keras yang dilontarkan oleh berbagai pihak membuat Kimia Farma memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi individu yang semula bakal digelar pada Senin, tanggal 12 Juli tahun 2021 kemarin. Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang belum ditentukan. Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin, tanggal 12 Juli tahun 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya, katanya dalam keterangan tertulis dikutip Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021. Sebelum dibatalkan, rencana vaksinasi berbayar yang telah diumumkan pada Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2021 telah banyak mendapat respons dari banyak pihak. Sejumlah tokoh meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, ekonom, hingga lembaga masyarakat menolak rencana tersebut. Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta agar program vaksinasi individu dibatalkan. Ia menilai program vaksin gratis lebih adil bagi masyarakat. Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimanapun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar, tuturnya. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar pemerintah tidak berbisnis dengan rakyatnya melalui program vaksinasi berbayar. Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini, kata Kurniasih. Rencana vaksinasi individu juga mendapat penolakan keras dari ekonom senior, Faisal Basri. Ia menekankan, pemerintah sepatutnya tidak memberlakukan vaksinasi berbayar sebelum mencapai herd immunity. Jadi sebelum mencapai 70% jangan pakai opsi-opsian anggaran sudah dialokasi. Komisi 9 sudah konfirmasi, jadi untuk memenuhi 70% herd immunity itu anggarannya sudah ada semua, gratis, katanya. Sementara itu, pemerintah menyatakan alasan pengadaan program vaksinasi individu berbayar yakni untuk memberikan pilihan atau opsi yang lebih luas ke masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi. Tadi ditegaskan bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi, jadi apakah masyarakat bisa ambil atau tidak? Prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong ini, baik melalui perusahaan maupun melalui individu, ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selain itu, ia menjelaskan, vaksin individu berbayar juga bisa menjadi pilihan bagi perusahaan kecil yang masih harus beroperasi tetapi belum mendapatkan akses vaksin dari Kamar Dagang dan Industri Kadin. Ada misalnya perusahaan-perusahaan pribadi, perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mengakses vaksin gotong royong, tapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin itu dibuka, ujar Budi. Setelah mendapat banyak respons keras dari berbagai pihak, Kimia Farma pun memutuskan untuk menunda pelaksanaan vaksinasi individu. Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putra mengatakan, dengan banyaknya respons yang diterima, perseroan akan fokus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta, tuturnya. Bagi yang telah mendaftar, Kimia Farma akan memberikan informasi terbaru terkait jadwal pelaksanaan vaksinasi berbayar kepada para peserta yang telah mendaftar nantinya. Kita akan informasikan lebih lanjut untuk pelaksanaannya, kata Ganti. Namun demikian, Ganti belum bisa memastikan kapan vaksinasi individu bakal dilaksanakan.